Aku adalah orang yang sangat amat mandiri. Aku adalah orang yang selalu merasa bahwa I can handle everything gitu. Dan ternyata tuh benar-benar Allah taruh aku di satu titik, satu situasi yang benar-benar aku merasa untuk menjalani hari itu sampai ke besok aja aku gak tahu gimana caranya. Aku masih ingat banget kata-katanya. Saya harap saya salah. Saya sangat berharap saya salah. Tapi untuk mengetahui ini dengan benar itu kita harus lakukan lagi tes yang lebih jauh. Tapi kalau di stage ini melihat dari hasil tes yang sudah ada, menurut saya ini leukemia. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan perempuan yang manglingi banget nih sekarang. Tambah cantik, tambah luar biasa. Halo, apa kabar? Baik Bunda, alhamdulillah sehat. Tapi aku tuh bener-bener loh ngeliat kamu bener-bener tambah cantik banget gitu. Tambah yang glowing, tambah kayak tambah beda gitu. Gimana apa ya? Ya mungkin karena emang udah mulai bisa kerja lagi itu kan juga itu penting. Terus udah gitu juga aku Aisyah juga udah selesai pengobatannya, udah mulai dia sekolah. Jadi aku nih Bun sekarang ini lagi bersyukur banyak sama Allah dan lagi menikmati momen-momen dimana yang udah kita tunggu-tunggu. Aisyah tuh kan sekolah kan seharusnya dia mulai 6 tahun kan, tapi dia 5,5 tahun itu di saat aku waktu itu di Indonesia udah mau daftarin dia sekolah, tiba-tiba dia ada sakit kan. Loh, berarti sakitnya tuh umur 5,5 tahun? 5,5 tahun dia mulai pertama kali diagnosanya keluar. Waktu masih di Indonesia? Masih di Indonesia. Itu bener kejadian cepet banget Bun. Dia sakit. Kebetulan aku tuh termasuk emak-emak yang model sakit dikit bawa ke dokter, sakit dikit bawa ke dokter, modelnya kayak gitu deh. Jadi kalau misalnya udah demam hari kedua nih kok tinggi nggak turun-turun, aku langsung bawa ke dokter. Tapi gitu. Jadi cepat penanganan. Jadi posisi dari mulai periode dari mulai dia pertama kali udah mulai sakit sampai dengan dia itu keluar diagnosanya tuh nggak sampai seminggu, jadi cepet banget. Gitu, alhamdulillahnya itu. Jadi pada saat dibawa ke Singapura pun keadaan kankernya dia itu, leukemianya dia itu masih di stage yang awal sekali. Jadi kalau nih, mestinya diobrolin nanti nih ya. Tapi kalau di sini aku boleh kasih pesan buat semua khususnya para ibu yang ada di rumah. Karena ini juga satu hal yang disampaikan kepadaku dari tenaga kesehatan, jadi maksudnya nurse dan dokter yang ada di Singapura gitu. Bahwa hal yang sangat amat bisa membantu memberikan kemungkinan yang lebih baik untuk keberhasilan pengobatan itu adalah di saat di treatmentnya itu di stage yang awal. Jadi begitu dia mulai ada yang kurang normal atau kurang seperti seharusnya langsung dibawa ke dokter sehingga langsung bisa dideteksi secara awal. Semakin awal penyakitnya itu dideteksi dan ditreat, akan insya Allah tuh prognosisnya akan lebih bagus gitu. Kemungkinannya untuk sembuh semakin bagus gitu. Jadi 1 minggu itu terus kita pindah ke sana. Jadi kan Aisyah seharusnya mulai dia berasa dia kan udah harap-harap kan mau sekolah gitu. Terus tiba-tiba kok nggak bisa sekolah gitu. Aku ingat banget dulu kita tuh sering banget karena dia masih di rumah aja kan. Kerjaan kita tuh pagi-pagi itu suka duduk sarapan di jendela. Jadi hadap di jendela. Jendela itu tuh bisa ngelihat orang lalu lalang gitu lah. Setiap pagi itu sambil kita sarapan. Itu di sana? Di sana di Singapura kan. Nah dia tuh sambil pagi itu kita suka ngelihat anak-anak yang keluar dari rumahnya masing dari apartemennya masing-masing berangkat sekolah pakai sedih. Dan dia itu dulu suka sedih karena dia nggak pernah ngomong. Jadi Aisyah tuh bukan anak yang kayak begitu tuh ngomong. Dia tuh kayak gitu suka nyimpen. Tapi kan aku ibunya, aku tahu kalau misalnya dia berubah mukanya apa aku ngerti. Jadi dia ngeliatin gitu, terus aku bilang, Aisyah pengen sekolah ya, aku gitu. Terus dia cuma lihat aku, dia bilang gitu. Jadi momen dia akhirnya bisa sekolah gitu kan, itu kan dia happy banget. Itu ekspresi mukanya dia sampai sekarang dia itu betapa dia, masya Allah ya, menikmatinya hari-harinya dia bersosialisasi dan merasakan seperti anak lain. Karena itu dulu pertanyaan dia sama aku, kenapa sih kok aku nggak boleh seperti anak-anak lain, kok aku nggak boleh sekolah, kok aku nggak boleh main, kok aku nggak boleh makan di luar. Itu kan pertanyaan yang aku mau jawabnya gimana gitu Bun. Maksudnya
heartbroken banget gitu. Bener. Sehingga sekarang di saat dokter udah mulai sampai berkali-kali waktu dokter bilang udah gitu ini kemonya ini udah terakhir gitu. Terus aku tuh sampai 3 kali aku nanya balik ke 3 dokter yang berbeda di hari yang sama itu. Kamu sama kayak aku. Ya. Saking kayak nggak bisa harus nanya lagi. Iya kan. Dan kayak setelah 2 tahun lebih gitu aku menjalani itu kayak ini surreal gitu. Maksudnya pada saat dokter bilang oke ya udah ya Aisyah ya this is your last chemo gitu. Terus aku kayak diem aja. Kayak nggak belum masuk ke dalam kepalaku bahwa ini udah selesai, udah habis, udah selesai ini gitu. Jadi aku masih diem aja biasa-biasa aja. Terus setelah sekian lama mulai tuh masuk ke aku omongan itu. Aku keluar lagi. Aku cari dokter, kebetulan ketemunya dokter lain, bukan dokter utamanya Aisyah. Namanya dokter Krista. Aku tanya, dokter Krista, aku bilang, tadi dokter Francis bilang kalau misalnya ini kemo terakhirnya Aisyah, itu benar? Iya, dia bilang gitu. Benar. Oke, thank you. Udah, aku masuk lagi ke dalam tuh. Karena masih nunggu nih kemo terakhirnya dia itu adalah IT, jadi kemonya yang dari tulang belakang, disuntiknya dari tulang belakang. Dan karena itu sakit dan apa segala macam, jadi aku nemenin Aisyah terus dan itu butuh waktu whole day gitulah sepanjang hari kan di rumah sakit. Selang sekian jam aku kayak masih ini benar nggak sih maksudnya itu gitu loh. Jadi aku keluar lagi, aku cari lagi dokter. Terus aku tanya lagi, dokter enggak, aku mau tanya dulu yang benar jelasin ke aku. Aku bilang, ini beneran? Habis ini anak aku nggak akan kemo lagi, aku bilang gitu. Terus dokter tuh ngeliat aku, terus dia bilang gini, iya. Anak kamu udah ini hari terakhir kemonya udah dia nggak akan kemo lagi. Dan di situ aku benar-benar baru nyampe dan di situ aku nangis dipelukin sama si dokter tuh karena dia bilang kamu benar-benar baru nyadar kamu. Iya aku bilang gitu. Jadi dari tadi saya ngomong sama kamu nggak saya bilang gitu. Kayak tentunya itu adalah kalimat yang aku tunggu-tunggu selama 2 tahun lebih. Tapi pada saatnya akhirnya aku denger itu setelah melihat Aisyah menjalaninya gimana selama 2 tahun itu kayak apa ya, kayak ya mesti sampai berkali-kali diulang untuk benar-benar masuk kok kepala aku, ke otak aku bahwa iya loh Dena, alhamdulillah ini udah sembuh nih, udah nih gitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebagai seorang ibu gitu ya, kadang anak kita nggak usah sakit yang sampai diagnosnya sampai segitu, cuma anaknya demam atau anaknya harus masuk dirawat tuh kan rasa sakitnya tuh kayak gimana banget, kayak gue aja dong yang sakit gitu. Kau 2 tahun harus menghadapi itu sendiri, ya nggak sendiri pasti support system adalah, tapi kan kamu benar-benar sendiri di situ saat itu. Itu apa sih yang dirasain tuh, gimana sih? Aduh, aku tuh kadang-kadang kalau sekarang ngomongin kayak gini terus disuruh balik lagi kayak membayangkan pada saat itu apa rasanya di dalam hatiku, apa yang ada dalam benak aku, hati aku, pikiran aku, itu kayak kok bisa ya? Aku pun di dalam tahap yang benar-benar merasa ini kalau bukan karena Allah yang kasihan ya sama kita, bukan karena pertolongannya Allah nih. Secara logika manusia aku nggak tahu gimana aku bisa ngejalanin itu. Tapi bukannya nggak pernah gitu Bunda, dalam periode-periode aku selama di sana selama 2 tahun lebih tuh kata Aisyah itu down, benar-benar kayak berada di dalam satu titik yang helpless, nggak hopeless ya. Nah inilah Masya Allahnya, aku selalu tidak pernah merasa hopeless sama helpless ya. Jadi aku tidak pernah hopeless. Aku selalu merasa bahwa bisa. Aku gitu. Pokoknya kita berjuang semaksimal yang kita bisa gitu. Karena aku selalu merasa oke, ini keadaannya seperti ini berarti perjuangan kita ada 2 nih. Perjuangan kita yang horizontal istilahnya sama yang vertikal gitu kan. Horizontalnya kita ke dokter, kita coba cari pengobatan terbaik yang semaksimal yang kita bisa. Vertikalnya ya kita minta sama Allah yang Maha Penyembuhkan gitu. Yang Maha dari segala, udah Maha berkuasa, berkehendak atas segala sesuatu. Jadi udah dijalanin itu. Jadi hopeless alhamdulillah aku gak pernah. Tapi aku merasa helpless itu sering sekali. Aku kayak merasa benar-benar gak punya kekuatan lagi, gak tahu lagi mesti bagaimana. Saudara mungkin tahu aku ini orang yang selama hidup aku sebelum aku ke Singapura itu, aku adalah orang yang sangat amat mandiri. Aku adalah orang yang selalu merasa bahwa I can handle everything gitu. Aku selalu merasa bahwa ini bisa gue handle, gak perlu ini, gak perlu itu gitu loh. Dan ternyata tuh benar-benar Allah taruh aku di satu titik
satu situasi yang benar-benar aku merasa untuk menjalani hari itu sampai ke besok aja aku gak tahu gimana caranya. Karena di luar kontrol aku semuanya. Anakku sakit, dia mengeluh sama aku, ibu sakit, ini gak enak, ini gak enak. Tapi gak ada yang bisa aku bikin. Itu kan rasanya kita sebagai ibu gimana ya. Dan aku tahu ini belum selesai gitu loh pada saat itu kan. Ini 2 hari lagi dia mesti balik lagi menjalani lagi treatment yang sama. Harus begini lagi, nanti pasti dia muntah-muntah lagi, akan kesakitan lagi, akan lemes lagi, akan turun lagi, drop lagi kondisi badannya. Jadi kalau ditanya gimana ngejalaninnya, yang aku lihat pada saat itu cuma Aisyah aja Bun. Cuma Aisyah aja. Karena aku cuma bilang pada saat itu, ini anak cuma ada aku di situ. Jadi waktu Bunda bilang ya kita walaupun ada support keluarga betul, tapi kan yang di situ benar-benar cuma aku doang sama dia. Aku lihat dia, aku yang jagain dia, aku yang support dia. Jadi aku cuma merasa bahwa ini anak cuma punya aku di sini. And she needs me sekarang ini. Dia butuh aku untuk bisa berfungsi semaksimal yang aku bisa sebagai seorang ibu. Gimana pun support dia, nyayangin dia, manjain dia, kasih dia comfort, kasih dia kenyamanan. Bohongin dia, manjain dia semua. Pokoknya dia butuh itu dan yang bisa kasih itu ya hanya mamanya gitu. Jadi itu aja yang membuat aku tahan. Nih mau breakdown, tahan, gak bisa. Lihat anak lo. Tuh dia lagi kesakitan, gak bisa. Ntar aja dulu breakdownnya. Ntar nih kalau dia udah tidur, baru di situ aku kasih kesempatan sama diriku untuk merasakan apapun yang mau aku rasain hari itu. Mau nangis, capek, mau sedih, mau bingung nih besok gimana, mau mikirin ini nanti gimana bayarnya atau apa yang kayak gitu. Nanti dulu dia udah tidur, baru kita mikir. Selama dia dari mulai dia bangun pagi sampai dia tidur, pokoknya gimana caranya dia harus senang, dia harus happy, dia harus tenang, nyaman, tentram. Dan aku merasa itu tugasku satu-satunya, fungsiku satu-satunya di situ adalah untuk itu sebagai ibunya dia. So aku rasa itu yang akhirnya. Kamu hebat gitu loh, bisa. Aduh kalau ya itu kekuatan bisa datang dari mana aja ya. Kadang dari diri kita, apalagi untuk anak kan. Masya Allah. Ya aku mau nanya, begitu pertama kali nanya ke dokter, kamu tahu gak pada saat itu bahwa anak ini tuh kata dokter akan sembuh karena dia masih stage awal, atau dokternya pun ragu saat itu bahwa anak ini akan sembuh? Mungkin kalau ditanya dokter semua kalau udah masalah kayak diagnosa yang hampir seperti itu pasti semua jawabannya sama. Pasti semua gak akan ada yang pernah bilang bahwa sembuh. Tapi kita bisa lihat dari mukanya kan. Kadang tuh kita punya feeling kayak ini dokter ragu atau ini dokter yakin gitu loh. Tapi pada saat waktu itu aku dikasih tahu posisi kayak gini nih Bun. Ini dokter di tempatnya Bunda duduk. Sini aku sama sini mama. Bertiga nih kita. Aisyah tuh di mobil. Karena dia udah hari itu udah aku bawa dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Di sana? Di sini. Oh masih di sini? Masih di sini nih. Masih di sini. Kita taunya di sini kan pertama kali. Dia udah berapa hari di rumah sakit yang sebelumnya, terus dia habis aku bawa ke rumah sakit yang berikutnya untuk ketemu dokter spesialisnya. Ternyata dia harus menjalani tes di rumah sakit yang kedua, dan ternyata tes itu saking panjangnya sampai dokter harus pindah ke rumah sakit ketiga karena dia praktek berikutnya. Sehingga ini udah kita ada di parkiran rumah sakit ketiga ketemu sama dokter untuk the moment of truth. Anak aku udah capek, dia udah bete, dia udah lemes, dia sakit. Udah rasa sakit ya. Dia aku taruh di mobil, aku naik sama berdua sama mama. Dan pada saat dokter ngomong itu sama aku, terus terang udah gak ada tuh perasaan kayak gitu nih, ngeliatin lagi ke dia kira-kira gimana. Itu tidak aku tanyakan. Pada saat dokter ngomong sama aku, Ibu, dia bilang, aku masih ingat banget kata-katanya. Saya harap saya salah. Saya sangat berharap saya salah. Tapi untuk mengetahui ini dengan benar, itu kita harus lakukan lagi tes yang lebih jauh. Tapi kalau di stage ini, melihat dari hasil tes yang sudah ada, menurut saya ini leukemia. Itu kayak runtuh semua duniaku Bun. Gelap semuanya. Aku udah gak bisa mikir lagi apa, terus bagaimana, harus bagaimana. Itu udah bisa sembuh gak nih dok? Mesti diapain nih? Gak pikir. Aku ingat banget, aku nangis di situ. Aku nunduk, aku nangis. Dan mama di sebelahku juga nangis. Mama pegang tangan aku.
Dan aku gak bisa ngomong apa-apa selama bermenit-menit tuh aku cuma diem nangis aja. Mama yang habis itu pegang tangan aku lebih kencang lagi, dia genggam lagi. Habis itu aku inget banget dia tarik nafas panjang kayak gitu. Habis itu dia ngomong sama dokter, dia bilang, terus kita mesti gimana dok sekarang? Jadi itu udah bukan aku lagi, aku gak bisa ngomong apa-apa. Sampai akhirnya Aisyah itu dibilang oke, berarti harus penjelasan begini-begini. Itu udah gak masuk ke kepala aku, gak masuk ke otak aku lagi. Kupingku aku udah gak dengar. Jadi pokoknya yang aku dalam hati aku tuh pada saat itu, ini apa sih gitu. Ini apa sih, ini orang ngomong apa sih. Ini apa sih, ini bener apa sih, ngomongin apa gitu. Jadi kayak surreal semuanya. Semua itu udah mulai sink in begitu. Oke, bawa anaknya naik ke atas, harus di opname, harus di transfusi, harus di segala macam, harus distabilkan. Pada hari itu langsung? Pada hari itu langsung. Karena langsung pada saat itu juga kita memutuskan untuk bawa Aisyah untuk treatmentnya di Singapura. Oh jadi abis ditaruh di transfusi di situ langsung dibawanya hari ke? Jadi di kita malam itu kan begitu dia bilang kecurigaannya ke situ, kebetulan kakaknya, kokonya, papanya Aisyah itu dokter. Jadi kita bersyukur banget punya dokter, ada keluarga dokter gitu. Jadi langsung lah mama mengarrange koko tuh ngobrol langsung sama dokter dokter Lia gitu. Ngobrol sama dokter Lia berdua, iya dok begini. Langsung koko bilang oke Dena tenang, ini begini gini. Dia jelasin, aku juga masih nggak ini, tapi pokoknya abis itu ikutin aja dulu apa yang mesti dilakukan. Aisyah masih dibawa ke atas, masuk ke kamar dia di rumah sakit itu, opname. Kita langsung cari darah, transfusi malam hari itu. Ternyata gak dapet, baru dapet besokannya dia langsung transfusi. Selesai transfusi kita tunggu sekian jam. Begitu dilihat trombositnya, waktu itu yang jadi masalah karena trombosit dia cuma tinggal 30.000 atau something gitu ya. Sehingga kita mesti sampai 100.000 dulu baru dia bisa terbang. Akhirnya malam itu kita putusin bawa aja ke Singapura untuk treatmentnya. Itu juga hasil rembuk aku sama keluarga papanya sama dokter Lia juga rembuk. Akhirnya dokter Lia juga udah sempat bilang, ya ibu pokoknya kalau misalnya ibu dan keluarga emang mau bawa dia ke Singapura treatmentnya di sana, satu yang saya mau pesan, harus siap. Siap dia bilang, dia mau ngomong gitu langsung di awal, harus siap. Dana itu 2-3 kali lipat dari Indonesia. Ya, jadi saya masih ingetin sekarang supaya ibu dan keluarga siap. Ya pada saat itu mikir apa lagi, ya kan? Langsung bawa ke atas, besokannya kita dapat darah, transfusi. Alhamdulillah dia sampai itu pun nggak sampai 100.000, 90 berapa gitu. Tapi dokter bilang nggak apa-apa, udah yang penting cepetan bawa. Dia bilang pokoknya cepetan bawa. Malam itu juga, jadi besokannya malamnya kita pulang. Jam 9 malam kita keluar dari rumah sakit, langsung jam 5 pagi kita ke airport langsung ke Singapura, langsung masuk lagi ke sana ke rumah sakit. Artinya juga dapat rumah sakit dan dokter yang tepat juga di sana. Alhamdulillah itu juga dibantu dari kan? Dokter Lia. Itu juga langsung atau ada pindah lagi? Enggak, jadi memang dari sebelum kita pada saat dokter Lia bilang gimana mau di treatmentnya di mana gitu. Terus aku bilang pilihannya apa nih dok? Ya memang ini akan ada dokter, ada Koko juga gitu ngobrol kan. Terus ada gini pilihannya gini. Terus akhirnya ya udah, karena kebetulan Koko juga dulu pernah lama di Singapura juga. Jadi udah di Singapura, oke, kita bawa ke sana. Nah dokter Lia kebetulan punya punya membantu kita untuk menghubungkan kita dengan pihak dari NUH. Iya. Artinya selama 2 tahun tuh di sana nggak pindah-pindah rumah sakit ya? Nggak cuma di satu itu dengan dokter yang itu saja. Itu padahal rumah sakit pemerintah ya? Rumah sakit pemerintah. Harganya udah segitu, gimana rumah sakit swastanya kan? Iya itu lebih mahal lagi. Itu lebih mahal lagi. Selama 2 tahun di sana berarti full kamu hanya dengan dia, nggak pulang-pulang, apalagi kan pandemi kan? Iya, kalau sebelum pandemi aku masih paksain pulang Bun, karena gimana pun mesti kerja kan, ya mesti kerja, dan kita waktu itu mesti yang ngurus dia. Ya pada saat itu ganti-gantian, masih bisa minta tolong papanya gitu ya, terus kalau nggak sama ya asisten, kalau nggak temen gitu minta mau tolong. Tapi anaknya, untungnya karena dari kecil aku bawa keliling kerja kan. Jadi dia udah nyaman gitu sama manajemenku, sama asistenku, dia tuh udah nyaman. Jadi ya karena kalau aku kerja ya pasti dia yang nemenin manajerku, asistenku. Jadi dia oke gitu, bisa bolak-balik, bisa kerja. Karena pada saat di awal itu juga kita tahu kita bakal tinggal di Singapura lama, tapi kan nggak tahu kalau bakal 2 tahun ya. Lumayan ya. Kita nggak tahu kalau bakal 2 tahun. Karena dia begitu datang itu langsung hari itu dites, diambil kayak
cairan dari tulang belakangnya gitu diambil untuk tahu itu sakit gitu. Banget tuh. Itu sakit banget. Dia harus ditaruh di satu state yang setengah tidur gitu, dan itu aku nangis pertama kali karena dia kesakitan dan dia di state itu gitu, yang gimana sih ngelihat anak gitu yang antara sadar sama nggak sadar. Tapi ya emang harus begitu karena sakit sekali. Terus langsung masuk ke rumah sakit, di opname langsung. Terus habis itu langsung keluar hasilnya memang ternyata dia leukemia. Jadi keluar itu diagnosa tegaknya bahwa dia memang leukemia dengan tipe leukemia ini jenisnya tuh ternyata banyak sekali. Jadi leukemia tuh satu, tapi nanti leukemia nanti jenisnya yang ini tuh nanti ada ininya secabangnya lagi. Dan ada yang masih bisa sembuh, ada yang mungkin berat, ada yang apa tuh ada juga ya. Iya, dan treatmentnya beda-beda. Jadi dari satu leukemia ini banyak cabangnya. Setiap cabang tuh punya cabang lagi, dan setiap cabang ini tuh beda-beda. Ada yang harus begini, ada yang harus begitu. Nah Aisyah itu kita langsung dikasih tahu ini harus menjalani kemoterapi. Protokolnya itu sekitar 1,5 sampai 2 tahun dia bilang gitu. Berapa kali total berarti selama 2 tahun itu kemonya? Seminggu bisa 2 kali kan. Kadang-kadang tergantung. Selama 2 tahun? Iya. Itu gak ada mempengaruhi ke dia yang lainnya? Ada. Jadi nggak selama 2 tahun tuh seminggu 2 kali ya Bu. Jadi kayak minggu ini harus 2 kali. Nanti minggu depan seminggu sekali. Nanti minggu depannya lagi sebulan gitu. sekali gitu ya. Enggak sebulan sekali nggak pernah. 1 tahun pertama nggak pernah. Setelah melewati 1 tahun pertama baru mulai dia lebih pelan-pelan kayak jarang sampai masuk ke akhir tahun kedua baru dia benar-benar di stop. Itu side effectnya ke dia tuh apa? Udah pasti yang seperti kita semua udah tahu ya, rambutnya rontok semua hilang ya. Jadi dia sampai botak gitu. Terus kulitnya menghitam gitu. Terus ada di saat-saat tertentu yang dia minum steroid karena itu bagian dari protokolnya dia. Jadi itu bikin moon face tuh kayak aku tuh. Iya, benar itu. Mau dia itu kesian sih karena itu mengganggu dia secara psikis ya. Dia merasa mau makan. Jadi pertama dia gak happy ngeliat diri dia. Karena dengan dia moon face dia merasa dia gak cantik. Udah moon face terus dia merasa rambutnya rontok. Anak segitu lagi seneng Barbie kan. Lagi seneng princess, mermaid, rambut panjang. Dia idolanya kesana gitu. Dan rambutnya juga panjang waktu itu. Tiba-tiba dia mulai rontok, botak. Terus habis itu dia melihat dia pada saat moon face dia ngerasa dia gak cantik gitu. Jadinya itu. Terus udah gitu juga ke kaki. Jadi yang banyak kenanya tuh ke kaki. Kakinya dia tuh jadi lemah. Jadi sering jatuh, kesandung. Jadi mesti dipapah kalau mau. Sebenarnya anaknya senengnya dance kan. Itu jangka pendek apa sampai jangka panjang? Sampai sekarang saat ini aku lagi kasih dia seminggu sekali olahraga sama coach kita. Karena aku punya kayak usaha gitu. Kita kasih kayak namanya raga. Kita punya coach-coach yang ngasih kelas-kelas olahraga secara online. Salah satu coachnya itu ada yang memang biasa menghandle anak gitu. Ngasih latihan olahraga. Jadi aku kasih dia seminggu sekali saat ini untuk bantu nguatin kakinya. Itu bisa pelan-pelan tapi ya butuh proses. Nah tapi ya pertama-tama kali dia masuk sekolah hampir setiap hari jatuh. Jadi kakinya hampir saja. Dan dia karena lemah ya. Karena lemah. Jadi aku sempat tanya itu sama temanku yang kebetulan perawat. Ini kenapa kayak gini? Dia bilang ya itu mungkin karena masih ada dari kimonya. Dia bilang tapi kamu pelan-pelan aja gak apa-apa. Mudah-mudahan nanti ini. Dan dia pernah pulang sekolah itu rupanya habis jatuh. Setelah udah sebulan sekolah dia berkali-kali jatuh sampai udah boncel-boncel kakinya. Suatu hari dia pulang terus dia diem gitu habis mandi. Terus aku tanya kenapa? Aku bilang terus dia nangis. Dia peluk aku, dia nangis. Dia bilang ibu, dia bilang kenapa aku kok suka jatuh? Dia bilang kenapa aku kok gak ada apa-apa jatuh? Aku jalan jatuh. Karena mungkin dia membandingkan diri dia sama teman-temannya gitu. Kok teman-temannya bisa lari-lari, loncat-loncat gak masalah. Tapi kenapa dia jalan aja jatuh gitu. Itu aku juga gak tahu mau jawab gimana. Tapi aku pokoknya semangatin dia lah Bun. Gimana bisanya kita ngomong kan ya gitu. Jadi selama 2 tahun ini alhamdulillah dia udah sembuh total dari leukemia. Udah sembuh total ya. Jadi gini, kalau leukemia itu aku gak tahu cancer yang lain. Tapi untuk leukemia jenisnya Aisyah, dia 2 tahun setelah dia selesai menjalani kemoterapi protokolnya, maka itu gak terus kita bubar jalan. Udah nih aman, tenteram. Enggak. Harus tetap ada
observasi dari dokter. Jadi setiap berapa lama sekali dia tetap harus ke dokter, harus cek. Terus nanti kadang-kadang dokternya minta saya mau lihat ini, mau cek ini, mau cek itu, dan itu terus. Berapa waktu yang lalu aku ketemu sama salah satu pasien juga di NUH, orang Indonesia. Dia nyapa aku. Udah lama sih, berapa tahun yang lalu, bukan berapa tahun yang lalu. Dia bilang gini, Kak Dena ada ya? Iya. Terus saya bilang, aku dari Indonesia. Oh ya ngapain? Aku bilang ke sini. Karena kan kalau di NUH itu di klinik onkologinya itu satu lantai ya. Jadi yang sebelah sini untuk onkologi yang untuk dewasa, yang di sini untuk anak-anak. Jadi aku tahu pasti dia kalau ada di lantai itu pasti urusannya sama cancer. Bilang, ngapain? Aku bilang gitu. Saya bilang aku kontrol. Oh kontrol, aku bilang, oh ini ya apa namanya, udah selesai berarti kemonya. Udah. Oh dulu emang apa kansernya? Leukemia sama kayak ini Aisyah juga, anaknya juga gitu. Oh ya, umur berapa dulu kenanya? Kenanya tuh masih SD. Jadi bayangin ya, dia masih SD, tapi di saat dia udah 30 tahun sekian dia masih tetap harus kontrol. Walaupun katanya dia bilang sekarang aku cuma 1 tahun sekali kontrolnya, tapi tetap aku harus kontrol. Tapi nggak ada masalah. Tapi alhamdulillah dia nggak ada masalah gitu ya. Jadi kadang-kadang hal gitu bikin jadi semangat gitu Bunda. Di saat aku lagi duduk di situ, nggak lama kemudian aku ngeliat ada anak gitu, anak Singapura gitu datang dengan baju kayak abis wisuda gitu. Terus dia kayak datang sama ibunya, terus mereka nyariin dokter yang kebetulan anak itu rupanya dulu kecilnya sakit. Leukemia dirawat di situ, diurus sama dokter situ, dan akhirnya dia alhamdulillah survive sampai dia jadi lulus dari masuk diterima di NUS ya, National University ya, universitasnya masuk ke dokteran gitu, dan dia di situ happy banget foto apa gitu sama si dokternya. Padahal hal kayak gitu bikin jadi simple things, tapi iya aku jadi jadi ada berpengharapan gitu, jadi berdoa, jadi ya gitulah gitu. Tapi sekarang kondisinya rambut udah alhamdulillah udah tumbuh, rambutnya sudah dan tumbuh. Maksudnya dia seperti anak-anak pada umumnya kecuali yang tadi kaki. Kondisinya dia seperti anak. Kondisinya alhamdulillah sekarang dia udah bisa beraktivitas sebagaimana anak di Indonesia nih sekolah. Enggak, di Singapura masih. Jadi sekolah pun kamu masukin ke Singapura? Iya, karena dia masih harus check up, masih harus ini. Aku pun merasa kalau di sana, dia di sana. Di sini kan kalau setiap aku di sini Bun, dari pagi sampai pagi aku kerja. Ya benar. Ya. Jadi dia di sana sama siapa? Saat ini aku minta tolong sama sahabatku. Ada salah satu sahabat temen yang baik banget deh, dia mau setiap kali aku lagi minta tolong untuk kebetulan dia dulu bekas di manajemen aku. Seorang ibu yang anaknya juga 3, jadi sudah terbiasa sama anak-anak gitu, dan juga Aisyah udah nyaman banget sama dia. Jadi aku minta tolong sama dia saat ini untuk nemenin di sana, dan dia mau gitu. Jadi kamu bolak-balik lah ke sana ya. Karena udah bisa kerja, aku harus begitu kesempatan untuk bisa bekerja ini terbuka lagi untuk aku. Aku kan demi dia juga. Iya, dan selama pandemi itu Bun, dari mulai kita di sana sampai dengan pandemi 2 tahun aku gak kerja loh. Gak ada pemasukanku. Aku gak bisa ngapa-ngapain. Nah itu yang mau aku tanya. 2 tahun gak ada pendapatan, harus membayarkan full. Ada gak sih kamu dapat bantuan dari keluarga, atau misalnya apa yang kamu lakukan saat itu buat survive? Kalau keluarga udah jangan ditanya deh. Mereka tahu banget gimana aku. Aku bukan orang yang suka ngerusuhin. Maksudnya bukan ngerusuhin tuh, maksudnya minta-minta. Iya gitu. Aku tuh gak kayak gitu. Tapi mereka mengenal aku seperti apa. Jadi mereka memberikan semua bantuan dan support yang mereka mampu, yang mereka bikin dengan berbagai macam bentuk. Itu kalau nggak dari pertolongan mereka juga nggak mungkin juga aku bisa ngelewatin ini. Selama 4 tahun ya, 2 tahun pertama itu aja aku udah harus jual. Pastilah jual apartemen itu di beberapa bulan pertama doang Bun. Jadi lucu. Aku tahu betapa mahalnya. Nah itu udah pasti kan. Nah itu dulu waktu pertama kali. Jadi Mas Jerry itu orangnya ketil banget. Maksudnya dia tuh kalau kayak yuk kita coba hitung nih pengeluaran gitu kan selama di sana. Oke, aku bilang gitu. Hitunglah, dia tuh yang bagian ngitung apa segala macam setiap kali kita bayar segala macam. Ternyata hanya dalam waktu beberapa minggu aja, dari 0 tiba-tiba kita udah habis 1M. Begitu udah sampai 1M langsung kita berhenti ngitung. Karena udah makin kita tahu makin udah mendingan nggak usah, udah yang penting kita sikat aja, kita berjuang terus gitu. Nah, jadi ya selama 2 tahun itu kalau ditanya lagi gimana caranya ya mukjizat aja. Mukjizat aja. Bukannya jarang, sering sekali aku itu mendapati diriku betul-betul yang tadi aku bilang kayak gak ada tulangnya. Udah bener-bener kayak cuma ngomong sama Allah, ini mesti bagaimana gitu. Karena aku gak punya duit,
Tapi Aisyah tuh harus menjalani satu treatment, entah apapun lah. Entah waktu itu pernah surgery. Berarti 2 tahun tuh di rumah sakit full ya? Enggak. Oh, Jadi dia hanya perlu ke rumah sakit kalau 2. Pertama dia kemo ya, dan dia kalau dia kondisinya drop. Kondisinya drop itu ya habis kemo biasanya pasti drop. Itu kan berarti kamu sewa rumah lagi kan? Iya, aku sewa rumah, aku sewa apartemen yang di dekat situ gitu, dan kebetulan alhamdulillah dapat apartemen yang cuma kayak 5 menit 10 menit dari hospital. Gitu. Dan itu emang akhirnya jadi berguna sekali kita tinggal dekat hospital, karena ternyata aku baru tahu menjalani kemoterapi itu kita bisa yang kemo pulang, besokan paginya malamnya dia drop. Besokannya pagi kita harus bawa dia ke rumah sakit opname. Di opname dia. Jadi kan begitu dia drop kondisinya, dokter harus opname dan dokter harus naikin lagi kondisinya dia. Begitu kondisinya dia nih di sini nih, naik terus. Begitu sampai ke titik ini nih, udah sampai ke sini nih, di kemo lagi. Langsung di kemo. Jadi gimana caranya anak itu sampai badannya sampai ke satu kondisi yang memungkinkan untuk dikemo lagi. Itu aja terus. Begitu dia udah bisa dikemo lagi, akan langsung dikemo. Mereka gak akan buang waktu karena semuanya kan ada tanggal dan kadang-kadang ada jamnya, Bun. Kemo itu. Jadi gak boleh lebih dari time frame-nya mereka. Protokolnya tuh sampai seketat itu. Gila. Jadi pada saat Aisyah itu drop dan dropnya kelamaan, itu mereka akan melakukan segala hal. Ngasih ini, ngasih itu, transfusi darah. Ini, suntik itu. Pokoknya gimana caranya dia dinaikin lagi kondisi tubuhnya. Begitu dia udah nyampe aja nih, menyentuh aja, kemo lagi langsung, kemo lagi. Jadi kayak gitu. Ya, kasihan ya. Makasih. Nah, sekarang emang jadi keinginan buat Aisyah sendiri ke depan di Singapura terus sampai dia besar atau sementara waktu? Aku sih belum terlalu mikir terlalu jauh, Bun. Yang penting sekarang aku masih mau fight. Aku mau fight dulu karena aku tahu untuk mempertahankan dia ada tetap di Singapura saat ini. Itu yang terbaik. Itu terbaik. Tapi juga aku tahu kompensasinya biayanya nggak murah. Biayanya tuh tinggi sekali. Jadi sebagai kompensasi kalau misalnya aku mau keep Aisyah di situ karena memang itu adalah pilihan yang terbaik, aku harus make sure ada duitnya buat keep dia di situ. Gitu. Jadi aku nggak mau mikir terlalu jauh. Yang penting sekarang selama aku masih bisa keep dia di situ, aku akan keep dulu dia di situ sampai nanti ya nggak tahu deh nanti. Tapi dia udah mulai sekolah di sana ya nggak tahu deh nanti gimana Allah. Ya. Iya, Allah. Alhamdulillah kan sekarang udah Aisyah udah alhamdulillah kondisinya udah begini. Sudah ya. Alhamdulillah. Kalau ibu sendiri gimana keadaannya sekarang? Kan udah kerja balik, katanya udah balik lagi ke dunia entertain. Aku aku bersyukur. Jadi tapi yang aku bilang, aku sekarang ini lagi menikmati masa-masa di mana aku bisa ngelihat Aisyah mulai seperti anak-anak lainnya gitu. Beraktivitas normal. Mulai pada saat pertama kali aku tuh makein dia baju pas dia mau sekolah, Bun. Aku malamnya gak bisa tidur. Aku yang gak bisa tidur malamnya karena saking aku excited gitu. Pagi itu aku tuh bikin rambutnya dia tuh, rambut dia kepangan dia pagi itu tuh kayak itu udah aku pikirin dari berbulan-bulan sebelumnya. Hari pertama aku mau kepangin dia sampai sebegitu excitednya gitu. Jadi setiap momen ini aku sedang nikmati dan aku saat ini lagi berusaha untuk bekerja lagi karena sekarang alhamdulillah udah bisa kerja lagi dan tentunya purpose atau tujuanku sekarang kerja pertama tentunya untuk membenahi semua semua berantakan ekonomiku yang selama 2 tahun 4 tahun lalu ya. Jadi sekarang aku harus kerja untuk membenahi itu dan aku ingat banget di saat aku udah mulai bisa kerja lagi, bisa dapat off air lagi gitu kan ya. Terus udah mulai bisa di TV, mulai dapat lagi transferan dari TV. Udah mulai berasa ya ada pemasukan ya. Iya, aku langsung banyak hal. Tapi aku ingat banget pembelian pertama aku dengan gaji pertama aku lagi itu adalah untuk bayar sekolahnya Aisyah. Untuk bayar tunggakan kita waktu itu di sana karena ada tunggakan lah kayak yang masa hal-hal kecil kayak listrik gitu. Gitu-gitulah. Tapi itu rasanya gimana ya Bun ya di saat tapi yang penting udah selesai nih satu nih gitu. Udah selesai. Jadi cuma membereskan yang bagian-bagian
Iya, kecil-kecilnya lah sebenarnya walaupun besar. Walaupun besar. Tapi ya maksudnya itu yang penting udah beres dulu. Aku senang. Lalu aku mulai mikirin nih, aku mau beli apa buat diriku sendiri gitu kan. Aku mau apa nih buat diriku sendiri. Purchase terbesar yang aku beli buat diriku sendiri itu adalah aku beli lagu. Aku bikin lagu. Aku bikin lagu baru. Makanya nih katanya punya single baru kan. Punya single baru. Itu adalah purchase yang aku bikin untuk diriku sendiri. Bikin sendiri lagunya. Aku minta tolong sama sahabat aku, sama J-Flow dan pasangannya, untuk mereka berdua bikinin lagu ini buat aku. Tapi aku tahu kalau aku bikin purchase buat ini tuh bukan purchase. Aku bilang ini bukan pembelian, tapi ini investasiku. Karena kan aku butuh untuk memperpanjang karirku nih, istilahnya gitu. Aku berharap, berdoa, berikhtiar mudah-mudahan ini bisa jadi jalannya Allah untuk aku bisa cari nafkah, dapat nafkah lagi yang kembali nyanyi gitu. Kembali kerja di dunia entertain lagi. Gitu. Kalau masalah jodoh nih gimana nih? Aku kok ngeliatnya kayaknya kayak berseri-serinya tuh beda gitu loh. Dari tadi datang gitu aku sampai sumpah aku cantik banget sih Bun. Sumpah. Masya Allah. Kan sedihnya udah hilang. Masa nggak ada ibu? Lagi deket sama siapakah atau gimana? Pasti ada, nggak mungkin kalau nggak ada bohong. Kalau yang halo selamat pagi gitu kali ya. Yang bikin gemes-gemes gitu. Aduh, gimana ya Bun ya? Maksudnya gini, dulu waktu pas aku lagi baru-barunya cerai nih, aku bilang sama mama, aku gak mau nikah lagi. That's it, aku bilang. Ternyata rumah tangga itu ternyata kok begini gitu loh. Ya gitulah ya biasa. Terus mama tuh sampai nangis ngomong, jangan ngomong gitu. Pokoknya mama gak mau tahu. Mama akan yang doain kamu tiap malam biar kamu benar-benar ketemu sama jodoh kamu nikah lagi dapat orang yang gitu. Ya tapi aku gak mau gitu. Terus menjalanilah aku di sana kan berdua gitu sama Aisyah gitu. Terus ya semua dirasain sendiri, dan aku memang bukan orang yang kalau misalnya ada, walaupun ada mama, ada adik-adik gitu, tapi aku bukan orang yang kalau ada apa-apa sedih curhatnya tuh sama mama, karena kasihan mama udah sepuh, dia kan pasti juga sedih gitu. Adik-adik juga semua udah ada bebannya sendiri gitu, jadi aku keep sendiri. Karena suka mikir, nih kali anakku juga kali ya sebenarnya kalau misalnya ada deket, ada partner gitu kan, ada pasangan, ada suami gitu, jadi apa-apa bisa ngobrol gitu. Nah pada saat akhirnya udah Aisyah udah mulai sekolah, udah mulai apa gitu, aku juga udah mulai memperhatikan diriku lagi gitu. Katanya apa nih yang aku butuhin, harus kerja, harus ini segala macam gitu. Bukannya nggak ada gitu keinginan itu untuk ketemu lagi sama orang, pengen siapa tahu bisa dikasih rezeki buat nikah gitu ya. Tapi ya aku mengikuti aja sih Bunda. Kalau ditanya sekarang ya deket sih ada ya. Enggak, maksudnya dari berbinar-binarnya aja gak bisa bohong gitu kan. Tapi ya mungkin untuk menikah lagi butuh waktu lah. Butuh waktu. Karena gini, aku tahu kan posisinya saat ini aku satu paket nih Bu, gitu, nggak sendiri nih gitu. Aku ada Aisyah dan Aisyah itu punya histori atau sejarah medis seperti bagaimana yang dia punya. Jadi mungkin nggak semua laki-laki ada biaya tambahan nih ya Mas. Aduh, tapi kalau cinta mah tenang aja pasti ada. Amin. Pokoknya siapapun laki-laki yang bisa nerima aku dan Aisyah dengan segala PR-nya kita lah istilahnya gitu ya. Ya pasti orang yang punya hati dan jiwa yang besar gitu. Insya Allah dapat ya segera ya. Amin. Doain ya Bu. Terakhir aku mau coba. Kok terakhir sih? Gitu. Udah dikasih kode. Apa itu? Udah lewat sayang itu. Hah? Oke, mau dikeluarin boleh deh. Ini ada Viti, coba kita lihat. Aduh, aku sampai nggak baca kamu punya, sorry ya. Vitinya coba. Oh iya, ini baru-baru ini. Ini di ulang tahun dia. Ini dia di ulang tahun dia di tahun 2018. Oh ini berarti seingat aku ya. Awal banget dong. Iya. Ini 2015. Bisa kelihatan badan dia di sini kan kurus tuh ya, karena dia udah menjalani kemo yang agresif banget pada saat itu. Dan posisinya ini kalau nggak salah, kalau nggak 2018 akhir 4-5 tahun yang lalu. Iya. Nah, pada saat itu dia masih nggak boleh kemana-mana karena masih aktif kemo, agresif banget masih kemonya. Jadi ini foto di rumah sakit ya, di klinik
kliniknya onkologi anak ya. Di sebelah yang foto di sebelah sana itu foto di dekatnya lift tempat aku ngumpet. Jadi dia itu punya keinginan waktu itu. Aku kepengen dia mau ulang tahun, aku tanya sama dia. Kamu pengen apa? Pengen apa? Aku bilang gitu. Terus dia bilang lah, aku mau temanya LOL. Aku mau pakai baju LOL. Nah ini yang bikin baju LOL-nya dia nih ini Olive bikin LOL-nya dia kan. Terus aku kepengen semuanya LOL, sebab LOL. Oke, aku belilah. Ya kita di sini bisa itu kan online cari apalah segala macam. Nah ini aku bilang yang agak susah adalah request dia yang satu lagi. Dia minta Hello Kitty untuk datang ke ulang tahunnya. Jadi kamu beli baju nih, bikin nggak? Bikin di Indonesia. Alhamdulillah di Indonesia ini segala ada. Segala ada. Bener. Aku cari di online dan dilalah kok ya alhamdulillahnya dapat dan bisa dia bikinin aku baju Hello Kitty. Jadi kamu nih yang di dalam ini kan? Ini aku tapi dia nggak tahu itu aku. Loh terus jadi dia selama seharian itu nggak tahu? Dia nggak tahu kalau Hello Kitty ini aku. Jadi aku datang pakai baju biasa tadi tuh yang itu pakai baju biasa, jadi aku bikinin lah, beliin kaos LOL lah buat kita, buat beberapa nurse-nya di rumah sakit yang deket sama dia tuh pakai baju LOL kayak panitia gitu lah kita. Ngerayainnya juga di rumah sakit. Terus datang si Hello Kitty, dia seneng banget. Begitu dia udah mulai sama teman-temannya, udah mulai ada piñata, dia kan mulai teralihkan kan. Aku minta tolong sama nurse yang lain, aku ngumpet, aku pakai baju Hello Kitty-nya. Terus aku datengin lagi dia. Terus aku bilang, terus nurse yang sama aku bilang, ini katanya, ini Hello Kitty datang. Oh itu dia seneng banget, aku sampai nangis pas di dalamnya situ di dalam. Iya, aku bisa rasain itu. Dia nggak tahu itu aku. Dan sehari itu tangan aku dipegangin sama dia pelukin aku. Dia bilang I'm so happy Hello Kitty that you came. Dia bilang thank you so much katanya kamu udah mau datang ke ulang tahun aku. Dan aku di belakangnya situ di dalamnya situ aku cuma kayak ya Allah. Aku bersyukur karena apa yang dia minta saat itu aku bisa kasih. Allah berkenan untuk luluskan. Sedih banget Jadi itulah seharian kamu pakai Hello Kitty sampai selesai acaranya. Sampai selesai acara begini aja udah pokoknya. Foto sama semua sesek semua dan itu ini gak kerasa udah demi anak. Ini kan klinik yang khusus buat anak kan. Jadi bisa bayangin tuh anak-anak yang lain kayak kita ngelihat Justin Bieber aja kan, ngelihat ada Hello Kitty datang. Jadi foto-foto bersama lah kita hari itu. Jumpa fans. Wow, inilah kita sebagai ibu tuh pasti akan melakukan apapun ya demi anak ya. Tadi terakhir apa sih mungkin komen saran buat semua ibu-ibu yang mengalami hal yang sama seperti kamu, yang sedang berjuang mungkin buat anak atau buat siapapun yang terkasihnya dia yang mungkin sedang yang kamu pernah rasain gitu. Mendampingi orang yang tercinta yang lagi dikasih ujian sakit tuh paling susah. Berat karena kita harus ada di situ, kita mendampingi, kita melihat orang yang kita kasihi lagi berjuang di dalam satu situasi yang secara fisik, secara mental pasti tidak nyaman, berat bagi anak. Tapi kita sebagai orang yang mendampingi, kita harus tetap menunjukkan dan memberikan support dan berfungsi semaksimal mungkin selayaknya kayak kita tidak terganggu dengan itu, padahal nggak mungkin dong. Kita sebagai ibu ngelihat anak sakit pasti kita secara mental juga pasti lemah. Kita melihat misalnya orang-orang kita cintai sakit pasti secara mental kita lemah. Gitu. Dan aku merasa pasti kita semua, khususnya mungkin di sini yang posisinya perjuangannya sebagaimana yang udah aku lewati, pasti pernah berada di satu titik yang kayak bisa nggak nih ngejalanin? Kok kayak nggak mungkin? Kok kayak impossible gitu. Aku cuma mau bilang jangan pernah berhenti berjuang. Jangan pernah hilang semangat. Jangan pernah hilang harapan. Karena keberadaan kita di situ walaupun mungkin gak berasa buat kita, karena seringkali kita merasa ini ngaruh gak sih sebenarnya aku ada di sini, cukup gak aku keberadaanku ini cukup gak sebenarnya untuk dan jangan mengeluh ya. Jangan mengeluh. Karena dia sangat amat membutuhkan kita. Dia membutuhkan kita untuk bisa memberikan semangat, support, energi yang positif. Dan itu mudah-mudahan bisa menjadi semangat dan kekuatan buat dia untuk dia juga fighting untuk jadi sembuh. Dan satu aku cuma mau ingetin bahwa aku yakin Allah itu tidak pernah membiarkan kita ada di satu
peperangan atau perjuangan tanpa Allah hadir di situ untuk siap dengan segala pertolongannya. Betul. Jadi minta sama Allah. Walaupun misalnya dibilang gak mungkin apa segala macam, jangan pernah ragu untuk tetap minta, karena Allah itu maha dari segala maha. Percayalah, Allah mendengar, Allah melihat. Aku doakan semoga siapapun orang tercinta dari semua yang nonton sekarang ini yang lagi berjuang untuk sembuh, semoga segera diberikan kesehatan, kesembuhan, dan semua yang lagi mendampingi semoga terus diberikan kekuatan, sabar, tawakal, tetap semangat. Amin. Terima kasih. Thank you udah hadir di podcast aku. Banyak banget ilmu, banyak banget masukan, dan banyak banget yang bikin aku jadi terharu banget sih. Tapi itulah perjuangan seorang ibu. Betul. Kita tuh akan melakukan segala sesuatu. Dan aku punya tadi yang kamu bilang bahwa kalau sakit tuh harus sedikit lebay. Karena dulu aku pernah mengalami meningitis kan. Meningitis, aku tuh orangnya kalau sakit wah lebay gitu. Bukan yang nahan. Kan ada orang yang nahan. Akhirnya aku karena masih di stage awal, aku terselamatkan. Waktu itu cuma 2 bulan di rumah sakit tuh sembuh total. Alhamdulillah. Banyak orang yang gak selamat dari meningitis. Betul. Karena ada sakit kepala dikit, obat warung, obat warung itu juga jadinya tadi bagus tuh masukannya bahwa kalau anak sakit atau kita sakit atau apa jangan menyepelekan. Iya, nggak apa-apa, lebay itu nggak apa-apa. Betul. Lebih baik kita lebih berhati-hati. Betul. Karena daripada nahan. Betul. Thank you so much dan sukses selalu. Semoga apa yang dicita-citakan bisa segera terwujud. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ditunggu single lagu terbarunya Nanti harusnya dinyanyiin sedikit dong. Boleh gak sih ya? Boleh ya, dikit aja kesini. Ininya chorusnya boleh. Ya, ini sebenarnya lagunya personal banget buat aku nih Bun. Jadi kata-katanya tuh gini. Hidup kadang susah tapi semua akan indah pada waktunya. Bilang enggak suka tapi semua akan koplo pada waktunya. Benar. Iya kan? Karena ngikutin lagi tren apaan sih dia gitu. Ada apa sih dangdut? Kayak TikTok dulu ya kan, orang dulu ngapain sih gini-gini. Semua sekarang bagus tuh menginikan semua orang jadi apa? Aduh, jujur gitu bukan kayak suatu saat tuh orang tuh akan kayak gitu semua, kayak gitu lah intinya. Iya, benar. Ya udahlah, thank you udah hadir. Semoga sukses singlenya. Amin ya Rabbal Alamin. Terus support buat Aisyah yang jadi ibu yang baik lah selalu. Insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih Bun. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe and share. Bye bye.